Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, salam belas kasih hati kudus Yesus. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam berkat Tuhan. Hari ini hari Rabu, 1 Desember 2021, Pekan Advent yang pertama. Marilah kita berdoa, mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkan. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius bab 15 ayat 29 sampai 37. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, pada hari ini gereja memperingati seorang kudus, Dionysius dan Redemptus martir dari Indonesia. Dalam pekan pertama Advent ini, pikiran kita diarahkan pada satu kata kunci, yaitu harapan. Harapan, merindukan datangnya kerajaan surga dan kehidupan abadi sebagai kebahagiaan kita, dengan berharap kepada janji-janji Kristus. Allah telah melimpahkan Roh Kudus kepada kita melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima kehidupan abadi sesuai dengan pengharapan kita. Dikisahkan oleh Matius bahwa Tuhan Yesus menyusur pantai Danau Galilea, lalu naik ke atas bukit dan duduk di sana. Tentu saja semua mata tertuju kepadanya. Yesus menjadi pusat hidup mereka. Orang banyak yang datang berbondong-bondong itu menaruh harapan kepadanya untuk mendapatkan kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Mereka adalah orang-orang yang sakit secara fisik, yakni orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan masih banyak lagi.
Yesus meletakkan tangan dan menyembuhkan mereka semua. Dan seketika itu juga mereka semua sembuh. Ini adalah peristiwa yang menakjubkan bagi banyak orang saat itu. Yesus menjadi pengharapan untuk semua orang yang sakit memperoleh kesembuhan. Yesus yang berbelas kasih, tergerak hatinya oleh belas kasih kepada orang yang lapar dan yang haus dan sedang berada bersamanya. Yesus mengajak para murid untuk terlibat, berbagi kepada mereka lewat roti dan ikan yang mereka punya. Yesus mengucap syukur, membagi-bagikan roti dan ikan, dan memberikannya kepada para murid untuk membagikan kepada banyak orang yang ada bersama mereka. Hasil dari saling berbagi ini adalah semua orang makan sampai kenyang dan masih ada sisa 7 bakul. Yesus membagi dirinya dalam Ekaristi. Kita belajar berbagi supaya hidup kita menjadi Ekaristi hidup bagi orang lain yang dipecah dan dibagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, dalam masa Advent yang pertama ini, kita semua memiliki harapan untuk berjumpa dengan Yesus. Orang yang memiliki harapan akan selalu memusatkan perhatian kepada Yesus dan mengikuti pola hidup Yesus, menjadi harapan bagi orang lain, menjadi teman seperjalanan yang membawa kesembuhan bagi mereka yang sakit, yang letih lesu dan berbeban berat, dan rela berbagi kepada mereka. Semoga hidup kita menjadi hidup yang ekaristis, yang mau berbagi kepada sesama. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau penyembuh yang sejati. Melalui sabda dan ekaristi kami merasakan belas kasih-Mu yang tak terhingga. Semoga kami juga berani berbagi dengan sesama dengan murah hati dan gembira hati, sampai kami menantikan kedatangan Putra-Mu dalam hidup kami, mengharapkan kedatangan-Mu yang lahir dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Amin.